Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli Ardiansyah akan menampilkan video tahsin dengan Bapak dosen Rizal Hadi. Baik, di sini yang pertama itu ada judul pengertian ilmu tajwid. Definisi secara etimologis, kata tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu jawadda, yang berarti memperbaiki atau membaguskan dalam konteks ilmu tajwid. Ia diartikan sebagai ilmu yang mengatur cara melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Itu ada tujuan mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid memiliki beberapa tujuan penting. Melafalkan huruf dengan benar agar pembaca dapat mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Memelihara kemurnian bacaan, menjaga agar bacaan Al-Quran tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hukum mempelajari ilmu tajwid, itu hukum mempelajari ilmu tajwid dibedakan menjadi dua kategori, yaitu fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid adalah kewajiban kolektif. Jika sebagai umat Islam telah mempelajari, maka tersebut gugur bagi yang lain. Selanjutnya ada fardu ain. Fardu ain, praktik membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah kewajiban individu bagi setiap membaca Al-Quran. Selanjutnya itu ada pengertian mahrijul huruf. Dalam ilmu tajwid adalah tempat atau lokasi keluarnya huruf-huruf hijaiyah saat membaca Al-Quran. Istilah ini berasal dari kata bahasa Arab atau mahraj dan huruf yang secara harfiah berarti tempat keluarnya huruf. Definisi bahasa dan istimewa. Secara bahasa, mahrijul huruf merujuk pada tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kata mahrajid adalah plural dari mahroja, yang berarti tempat keluarnya huruf adalah plural dari harf, yang berarti huruf. Pembagian mahrijul huruf itu ada lima jenis menurut beberapa sumber. Mahrijul huruf dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama yaitu ada syafatain, tempat keluarnya huruf berada di bibir. Contoh huruf yang keluar dari bibir adalah fa, ba, mim, dan waw. Tempat keluar huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan, contohnya adalah seperti ha, ain, wo, ho, dan lain-lain sebagainya. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan, contohnya adalah alif, waw, ya. Kasyim. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada hidung, contohnya adalah seperti guna. Lisan. Tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada lidah, contohnya adalah huruf jim, qaf, shin, za, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat huruf. Sifat huruf adalah karakteristik yang melekat pada setiap huruf hijaiyah dalam bacaan Al-Quran. Sifat ini menjelaskan bagaimana suatu huruf diucapkan dalam membantu membedakan antara satu huruf dengan lainnya berdasarkan kondisi sebutannya, seperti ada suara tersebut tertahan, berdesing, atau melantun. Pengertian sifat huruf. Definisi secara bahasa. Secara bahasa, sifat berarti karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh sesuatu. Dalam konteks ini, sifat huruf merujuk pada karakteristik yang melekat pada huruf-huruf hijaiyah. Definisi istilah. Menurut istilah, sifat huruf adalah sesuatu yang timbul huruf keluar dari makhrajnya. Ini mencangkup berbagai aspek seperti kejelasan suara, ketahanan napas, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sifat huruf. Sifat huruf umumnya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itulah sifat wajib atau lazimah, sifat yang pasti ada setiap sebutan huruf dalam semua kondisi. Contoh termasuk hams, suara asamar yang dihasilkan dengan mengeluarkan napas, contoh fa, ha, sha. Syiddah, suara kuat dengan penahanan aliran. Sifat aredoh, sifat yang muncul tergantung pada kondisi tertentu dan tidak selalu ada. Contohnya termasuk tafkim, membuat suara menjadi tebal. Tarkik, membuat suara menjadi tipis. Guna, suara dengung yang dihasilkan saat mengucapkan huruf tertentu. Pentingnya memahami sifat huruf. Memahami sifat huruf sangat penting dalam membaca Al-Quran dengan benar. Dengan mengetahui sifat-sifat huruf, pembaca dapat membedakan antara huruf yang memiliki makhraj
sama tetapi berbeda dalam pelafalannya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis hukum bacaan. Baik, di sini kita akan menganalisa hukum bacaan. Hukum bacaan dalam ilmu tajwid menjadi beberapa jenis, antara lain sebagainya itu ada izhar. Terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu seperti alif, ha, ho, ain, wain, dan ha. Bacaan harus jelas dan tidak mendengung. Izhar itu jelas. Idgham itu ada idgham diguna, terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim dan nun, waw dan ya. Dalam hal ini bacaan dilakukan dengan dengung selama 2 harakat. Selanjutnya ada idgham bilaguna. Terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam, la. Bacaan dilakukan tanpa dengung. Selanjutnya itu ada iqlab. Terjadi bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dalam hal ini nun mati atau tanwin diganti dengan huruf ba disertai dengung. Selanjutnya ada ikhfa, merupakan hukum bacaan untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf tertentu. Belum disebutkan sebelumnya, bacaan dilakukan disamarkan selama 2 harakat. Mempelajari hukum ilmu tajwid adalah berbeda, adalah itu fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid adalah kewajiban kolektif. Jika sebagian umat Islam telah mempelajarinya, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Selanjutnya itu ada pengertian dari mad. Mad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti memanjangkan atau menambah. Mad itu adalah memanjangkan atau menambah. Secara istilah, dalam konteks tajwid, mad berarti memanjangkan suara. Secara istilah, dalam konteks mad berarti memanjangkan suara yang dihasilkan oleh huruf-huruf tertentu seperti alif, waw, dan ya. Bacaan makna terjadi ketika huruf-huruf diikuti oleh tertentu. Jenis-jenis mad itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Mad ini terjadi secara alami tanpa adanya sebab khusus. Contohnya alif setelah huruf berharakat fathah, waw setelah huruf berharakat hamma, ya setelah berharakat kasrah. Panjang bacaan mad biasanya itu adalah 2 harokat. Selanjutnya itu ada mad far'i. Mad far'i ini merupakan contoh. Mad far'i merupakan contoh cabang dari mad asli yang muncul karena adanya sebab tertentu seperti hamzah, sukun, dan beberapa jenis mad far'i. Selanjutnya ada mad wajib mutasil. Terjadi ketika huruf mad diikuti oleh hamzah dalam satu kata, panjangnya 4 atau 5 harakat. Selanjutnya ada mad jaiz mufasil. Terjadi ketika mad diikuti oleh hamzah di awal kata berikutnya, panjang 2 atau 4 atau 5 harakat. Selanjutnya ada mad badal. Terjadi ketika huruf hamzah diikuti oleh huruf mad, panjangnya 2 harakat. Selanjutnya ada mad arid li sukun. Terjadi ketika huruf mad diikuti oleh huruf sukun karena wakaf, panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Yang terakhir itu ada mad lazim. Terjadi ketika huruf mad diikuti oleh sukun asli, panjangnya 6 harakat. Selanjutnya itu kita masuk dalam judul pengertian guna. Secara bahasa, guna berasal dari kata bahasa Arab yang berarti dengung atau suara yang terdengar dari hidung. Secara istilah, dalam konteks tajwid, guna merujuk pada suara dengung yang dihasilkan saat melafalkan huruf nun atau mim yang bertasdik, diberi tanda tasdik. Bacaan guna berlangsung selama 2 harokat, 2 ketukan, dan harus dikeluarkan dari pangkal hidung. Huruf-huruf guna itu adalah pada 2 huruf atau nun saat tanda tasdik seperti pada nun, mim juga saat ada tanda tasdik seperti pada mim. Cara membaca guna. Bacaan guna dilakukan dengan mendengungkan suara hidung. Durasi mendengung biasanya selama 2 harokat. Penekanan lebih kuat dibandingkan dengan bacaan idgham diguna. Contoh bacaan guna, contoh bacaan Al-Quran mengikuti itu surat Al-Baqarah ayat 12. Innahum humul mufsidun. Selanjutnya itu ada Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan
Nas. Seperti itu, dengung. Selanjutnya itu ada pengertian wakaf. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari kata wakafah yang berarti memenahan atau menghentikan suatu di tempat tertentu. Secara istilah, dalam istilah fikih, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau wakif untuk memisahkan antara menyerahkan sebagian hartanya, benda miliknya agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan menjadi milik wakif, namun manfaatnya kesadaran untuk kepentingan umum. Rukun wakaf ada wakif, al-mauquf dan al-mauquf. Syikha. Syarat-syarat wakaf adalah wakif harus memiliki harta secara penuh dan berakal sehat. Harta yang diwakafkan harus jelas dapat dimanfaatkan penerima wakaf. Selanjutnya itu ada tafkim dan tarki. Adalah dua konsep yang penting dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah saat mempelajari Al-Quran. Pengertian tafkim dari bahasa Arab yang berarti menebalkan atau menggemukkan. Dalam konteks tajwid, tafkim merujuk pada pengucapan huruf-huruf tertentu dengan suara tebal dan penuh dan penuh. Huruf-huruf tafkim ada beberapa huruf termasuk dalam kategori yaitu so, do, to, zo, ho, wo, ko. Dalam kondisi tertentu ada la dan ro. Contoh penggunaan misalnya dalam kata an-nar, huruf nun dan ro diucapkan dengan tebal. An-nar dengan tebal karena berada dalam konteks yang memerlukan tafkim. Ada tarki. Pengertian tarki berasal dari bahasa Arab yang berarti menepiskan. Dalam ilmu tajwid, tarki mengacu pada pengucapan huruf-huruf tertentu dengan suara tipis atau kecil. Huruf tarkib, huruf yang biasanya dibaca dengan tarkib meliputi ketika berada pada lafaz jalalah dan didahului oleh huruf lam berharakat kasroh. Dalam kondisi tertentu seperti ketika berharakat kasroh atau diikuti dengan roh dan diikuti oleh huruf ya sukun. Contoh penggunaan dan tarkib dapat ditemukan dalam kata bismillah, di mana huruf la dibaca tipis, bismillah dibaca tipis karena didahului oleh huruf berharakat kasroh. Itu ada pentingnya memahami tafkim dan tarkib, ialah memahami tafkim dan tarkib sangat penting untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Terus menghindari kesalahan dan dalam pengucapan dapat mengubah makna, meningkatkan kualitas membaca Al-Quran yang lebih indah dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kedua konsep ini merupakan bagian integral dari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar.